Tindakan AI Malaysia 2026-2030. Plan Start 31 Ogos 2026, belia berumur 18 hingga 30 tahun boleh dapat akses AI free untuk 3 bulan tau. Pelaburan masuk mestilah ada pekerjaan dan juga limpahan kepada ekonomi dan golongan muda yang bila kita jumpa dia nak peluang pekerjaan. Malaysia bikin jalan tol yang kalau hujan ekstrim malah sengaja dibiarin banjir. Kita kan mikirnya jalan tol harusnya dibiarin kering kan biar aman. Tapi Klaim banyak negara yang benci dan iri dengan Indonesia. Jelas iri. Investor asing mulai was-was dengan arah kebijakan Prabowo Gibran. Semprot ASEAN, ingatkan Asia Tenggara agar tak jadi corong Amerika. Mendingan urus saja dalam negara kita sendiri. Rakyat aja banyak menjerit, Pak, kesusahan. Rakyat Malaysia dibuat bahagia dan senang dan bangga kepada negara mereka. Sedangkan rakyat Indonesia dibuat menjerit, menangis hingga histeris karena kebijakan pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video enaknya jadi warga Malaysia. Kenapa demikian? Iya, 100 belia bakal terima akses percuma persian AI bermula 31 Ogos, geng. Wah, enak banget ya negara Malaysia mendapatkan percobaan AI dari negaranya, dari pemerintahnya lah, kayak gitu ya, geng. Ya, sedangkan, geng, negara kita itu banyak lagi diomongkan oleh negara orang nih, geng. Dari Korea, dari Australia, dari Amerika dan lain sebagainya. Wah, banyak kita diomongkan, geng. Waduh, sampai kita ini dikecam, geng. Waduh, masih aja berlaga, geng, pemerintahan Indonesia ini, geng. Geng, seakan-akan negara lain itu adalah mencontoh negara Indonesia. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan reaction buat kalian simak. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Jom kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Pada minggu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengatakan bahawa kerajaan akan memberikan akses kepada teknologi kecerdasan buatan AI secara percuma kepada 100,000 belia rakyat Malaysia yang berumur di antara 18 ke 30 tahun di bawah program AI untuk rakyat. Kita tak tahu lagi butiran lanjut mengenai program AI untuk rakyat ini. Basically it's a training program, dan selepas training program tersebut, kalau korang dah lepas, belia-belia ini akan menerima akses percuma kepada sistem AI yang kita tak tahu lagi apa sistem AI yang digunakan. Mungkin ilmu, mungkin ChatGPT, mungkin Google Gemini. Tetapi ini merupakan salah satu daripada cara untuk kerajaan Malaysia nampaknya nak membiasakan orang-orang muda di Malaysia ini dengan penggunaan teknologi AI semasa. Nantikan butiran lanjut mengenainya. Tak lama lagi saja, 31 Ogos 2026, itu adalah tarikh yang mana nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan tentang program AI untuk rakyat ini. Jom kita tengok apa dalam Plan Tindakan AI Malaysia 2026-2030. Plan pertama adalah untuk digitalizekan government services. Inisiatif ni kita dapat menjimatkan lebih kurang 5 bilion kos daripada sektor awam dan mencanggihkan servis yang ada dengan menukarkannya kepada digital. Kerajaan turut mengumumkan satu AI Safety Institute. Safety Institute ni akan menjadi penyelia untuk apa-apa AI yang membawa kepada kemudaratan. Apa pendapat korang? Adakah Malaysia akan jadi AI hub pada 2030 nanti? Start 31 Ogos 2026, belia berumur 18 hingga 30 tahun boleh dapat akses AI free untuk 3 bulan tau. Jom kami share cara daftar. Inisiatif AI untuk belia ni dilaksanakan di bawah program AI untuk rakyat. Ia untuk pastikan tiada rakyat tercicir dalam era AI dan dapat tingkatkan kesedaran dan penggunaan teknologi AI. Kalau anda nak dapatkan akses premium 3 bulan ni, pastikan anda rakyat Malaysia sahaja, belia berumur 18 hingga 30 tahun dan kota terhad kepada 100,000 belia pertama yang
memenuhi syarat. Kalau dah lepas syarat tadi, daftar di platform Rakyat Digital di rakyatdigital.gov.my, tekan butang menu dekat atas ni dan klik register, masukkan alamat email dan teruskan pendaftaran. Serta pendaftaran, anda dah boleh ikut kursus jangka pendek yang disediakan macam keselamatan AI, keselamatan cyber, agentic AI, generative AI dan cloud untuk rakyat. Jangan lupa daftar dan akses modul start 31 Ogos 2026. Okey? Share dan repost video ni supaya lagi ramai belia tahu juga. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.eastcentral.my sekarang. Okey, pelabur datang. Daripada mana pun lah. Dia bagaimana untuk memastikan bahawa vendor kontraktor ni juga kita dapat tingkatkan. Apabila pelaburan masuk, mestilah ada pekerjaan. Dan juga limpahan kepada ekonomi dan golongan muda yang bila kita jumpa, dia nak peluang pekerjaan. Dia nak mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kerana peluang pekerjaan tu kalau ada, dia nak peluang pekerjaan yang setaraf dengan apa kelulusannya. Dia tak nak underemployment. Pekerjaan gaji. Kita dapat lihat bahawa limpahan ekonomi sudah mula dirasai. Betul. Dari segi pekerjaan, daripada segi syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. Kan contohnya tahun lepas 19.1 bilion ringgit kan di Negeri Sembilan. Macam mana kita nak dapat limpahan itu? Kita kena pastikan limpahan positif itu wujud sebelum kita memberi insentif ataupun kadang-kadang memberikan kelulusan yang diperlukan. Berapa ramai rakyat Malaysia yang akan diberikan pekerjaan ataupun peluang pekerjaan kalau pelaburan ini masuk? Satu. Kedua, yang penting yang disebut tadi. Kalau digunakan produk tempatan, kontraktor tempatan, syarikat tempatan, kita akan beri insentif untuk menjayakan pelaburan mereka. Ini penting. Malaysia bikin jalan tol yang kalau hujan ekstrim malah sengaja dibiarin banjir. Kita kan mikirnya jalan tol harusnya dibiarin kering kan biar aman. Tapi anehnya jalan ini diubah jadi saluran banjir. Namanya Smart Tunnel. Saya Bangsa, praktisi visi lingkungan yang udah handle lebih dari 1000 proyek di 10 negara. Kita bahas This is Green Business. Smart Tunnel adalah infrastruktur yang sejak awal dirancang untuk menangani masalah kemacetan dan banjir di pusat kota Kuala Lumpur. Dalam kondisi normal, bagian tengah terowongan digunakan sebagai jalan tol. Namun, kalau hujan ekstrim berlangsung lama, jalan tol ini ditutup. Seluruh kendaraan dievakuasi dan jalan ini beralih fungsi untuk mengalirkan banjir. Sistem ini sudah beroperasi sejak tahun 2007 dan berkali-kali digunakan untuk melindungi kawasan pusat kota Kuala Lumpur dari banjir. Departemen Irigasi dan Drainase Wilayah Federal Kuala Lumpur menyatakan, Smart telah mencegah banjir di pusat kota Kuala Lumpur selama hampir 600 kejadian hujan dan termasuk 9 badai besar. Kalau konsep ini diterapkan di Jakarta sih bisa aja, tapi masalah banjir Jakarta lebih rumit. Airnya nggak cuma dari hujan dan kiriman sungai, tapi dari pasang laut, drainase yang terbatas, dan penurunan permukaan tanah. Dari sudut pandang green business, Smart Tunnel menarik karena satu infrastruktur bisa memberikan dua manfaat sekaligus. Jadi, Malaysia mendesain jalan tersebut agar bisa menyelamatkan kawasan kota. Kalau Jakarta, underpass kebanjiran malah berubah jadi kolam renang dadakan. Menurut kamu, konsep Smart Tunnel bisa diterapkan di negara kita nggak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan follow akun ini buat dapatkan informasi bermanfaat lainnya. This is Green Business. Tentunya para netizen Konoha iri kan? Iri. Yang bilang tak iri. Kenyamanan rakyat Malaysia itu diberi keenakan oleh para pejabatnya. Aduh, tidak seperti negara kita. Negara kita coba cakap saja. Seperti contohnya, Prabowo klaim banyak negara yang benci dan iri dengan Indonesia. Dan juga banyak yang contoh Indonesia. Nggak tahu contoh dari segi apanya. Koruptornya kah? MBG-nya apa atau apanya ini? Apa BBM-nya yang mahal atau lain sebagainya? Infrastrukturnya itu tidak membaik sampai sekarang ya, geng ya. Indonesia masih kayak gitu-gitu saja kayak gitu ya, geng ya. Kalau Malaysia itu sudah dipikirkan 10 tahun lebih awal, geng, untuk membangun ini, untuk membangun bandar ini, untuk membangun kota ini. Mereka cerdas kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka kota di bawahnya itu udah ada terowongan biar tak ada banjir. Wah, salut sih kepada negara Malaysia yang cekatan kayak gitu ya, geng ya. Dan juga salut sih kepada beberapa pemimpin-pemimpin negara Malaysia. Nah, kalian nggak percaya? Jom kita simak dulu seperti apa kengerian negara kita. Let's go. Lihat, Prabowo klaim banyak negara yang benci dan iri dengan Indonesia. Jelas iri. Di mereka itu negaranya susah buat korupsi. Di Indonesia disediain kebijakan-kebijakan yang gampang dikorupsi. Gak usah jauh-jauh. MBG, Kopdes. Aduh. MBG ketuanya maling 1 miliar per hari. Kopdes dibangunnya nggak jelas, buang-buang anggaran juga nggak tahu. Tapi sebenarnya ada yang korupsi atau enggak? Jelas sirik dong. Tapi kalau ngomongin benci,
Netizen juga benci sama kebijakan-kebijakan yang gak jelas ya. Investor asing mulai was-was dengan arah kebijakan Prabowo Gibran. Sejumlah investor disebut mulai mempertanyakan, sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini pro pengusaha atau justru sebaliknya. Hal itu diungkapkan utusan Presiden bidang energi dan iklim, Hasyim Jojo Hadikusumo. Diberitakan Kompas.com, Hasyim mengaku mendengar kekhawatiran tersebut dari sejumlah kenalannya yang punya investasi di Indonesia. Mereka berasal dari Tiongkok, Hong Kong, bahkan komunitas Indonesia di Amerika Serikat. Bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak bersahabat atau tidak pro terhadap pengusaha. Tapi Hasyim menegaskan pemerintah sebenarnya terbuka terhadap kritik. Kritik terhadap kebijakan, kata dia, dipersilahkan selama sifatnya membangun. Namun ia mengingatkan kritik jangan berubah menjadi kekerasan atau makar. Hasyim juga menekankan bahwa persatuan penting untuk menjaga kerukunan sekaligus mendorong ekonomi dan dunia usaha tetap maju. Nah, kalau kekhawatiran investor ini benar-benar meluas, pertanyaannya, apakah pemerintah perlu mengubah cara berkomunikasi dengan dunia usaha atau justru investor yang harus menunggu dan melihat hasil kebijakan Prabowo Gibran? Menurut kamu, pemerintahan Prabowo Gibran saat ini lebih pro investor atau justru membuat investor was-was? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Cemas, Dek, cemas. Kenapa? Indonesia kemarin itu speak up ya, kayak protes lah, menegur Korea Utara terkait senjata nuklirnya, pengembangan senjata nuklirnya. Udah kayak mengkhawatirkan, kalian Korea Utara ngapain nih, kayak bla bla yang negur kayak gitulah, karena apa, diperintah sama Amerika. Lalu akhirnya kan adik Kim Jong Un semprot ASEAN, ingatkan Asia Tenggara agar tak jadi corong Amerika. Jelek banget ya. Kita tahu ya, Indonesia tuh udah jadi antek-antek asing lah, gabung di BOP, ikut perjanjian dagang dengan Amerika, yang mana kebijakan luar negeri Amerika itu Indonesia wajib mengikutinya. Terus kan Prabowo pengen mendamaikan Korea Utara dan Korea Selatan. Ya Korea Utara jelas gak mau lah. Indonesia kan antek-antek Amerika, ngapain? Makanya itulah salahnya kenapa kita itu harus tetap non-blok, jangan terlalu berpihak dengan siapapun. Akhirnya apa, lihat nih, Korea Utara tutup pintu dialog, upaya mediasi Indonesia belum berhasil. Gara-gara apa? Gara-gara Prabowo lah kita dibajak berpihak ke Barat. Kayak gini seharusnya netral. Kalau netral Indonesia tidak berpihak kemana-mana. Boleh nih mereka ini jadi penengah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden, ngapainlah sibuk-sibuk kita ngurusin negara Korea Selatan dan Korea Utara ya. Bapak menawarkan diri untuk memfasilitasi lah ya komunikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sayangnya ditolak pula lagi itu Pak. Alah. Mendingan Bapak ya fokus ya kepada program Bapak MBG. MBG aja amburadul Pak. Program Koperasi Merah Putih aja merugikan rakyat. Rakyat disuruh tutup usaha-usaha disebabkan ada Koperasi Merah Putih ini. Ngapain kita ya mau ngurusin, mau menjadi penengah kepada negara Korea Selatan dan Korea Utara? Mendingan urus saja dalam negara kita sendiri. Rakyat aja banyak menjerit Pak, kesusahan ya, kerja nggak ada. Rakyat Malaysia dibuat bahagia dan senang dan bangga kepada negara mereka, sedangkan rakyat Indonesia dibuat menjerit, menangis hingga histeris karena kebijakan pemerintahan Indonesia. Aduh, ya ampun, investor lari, cemas, was-was, cemas kau Dek, cemas Dek. Sekarang Korea Utara, aduh ya ampun, ini itulah kalau punya Ikinya sudah bilang kayak gitu ya. Pejabat kita, pemerintahan kita itu tidak cerdas, tidak pinter. Kayak gitu. Ikinya sudah bilang berapa kali. Tidak cerdas, tidak pinter. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, jadi gak usah lah, aduh ini pula nak dibuat-buatkan. Aduh, udahlah, pejabat kita taunya cuma itulah, kayak gitu-gitu saja lah gitu. Mencemooh, mengagung-agungkan NKRI harga mati, namun apa faktanya? Nihil. Kayak gitu gak ada apa-apanya. Kayak gitu ya, geng ya. Lihat sendiri. Mau jadi bahan dua itu kenapa Pak jantung tulisan kenapa menyibu itu karena disuruh AS takut Indonesia takut
Nanti rupiah itu dinaikkan jadi 19 ke atau jadi berapa kayak gitu. Takut Indonesia. Cemas, Dek. Makanya aduh punya mimpin bergabung dengan Boss of Friends. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan mengaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.